Halo sahabat semua dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Nada Taryana di channel YouTube Napak Tilas. Topeng bukan sekedar penutup wajah. Dalam budaya Cirebon, topeng adalah jendela jiwa, lambang perjalanan batin, bahkan pengingat nilai-nilai kehidupan. Di balik tokoh topeng tersimpan filosofi mendalam tentang manusia dan dunia. Hari ini kita akan menggali makna itu bersama sosok muda pelestari budaya Kang Ade Irfan. Beliau merupakan sosok yang telah lama berkecimpung dalam dunia pertopengan dan mendirikan Sanggar Gali Pawentar sebagai bentuk komitmennya dalam melestarikan warisan budaya. Langsung kita sambut. Halo Kang Ade, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Nana. Kang, kita bicara mengenai topeng. Topeng itu identik dengan Cirebon ya? Ya. Karena kita memang berada di Cirebon. Bagaimana awalnya Kang Ade terhubung dengan seni dan budaya topeng tersebut? Apa yang melatar belakanginya, Kang? Pertama itu pada awalnya saya itu tertarik saat teman saya menari topeng itu. Pada zaman sekolah SMP itu kebetulan di SMP waktu saya sekolah itu tidak ada ekskul kesenian, dan kebetulan teman saya bisa nari topeng. Itu belajar narinya di mana? Oh, di keraton. Nah, saat itulah saya pengen belajar, cuman waktu saat itu saya tidak tahu link ke sana gimana. Tapi alhamdulillahnya saat saya bisa bertemu dengan seni tari topeng itu saat sekolah SMK. Di situ saya bertemu wadahnya untuk pengembangan tari topeng seperti itu. Seberapa penting menurut Kang Ade topeng dalam tradisi dan budaya Cirebon? Bagi saya tari topeng Cirebon itu banyak filosofi atau makna kehidupannya. Karena kembali lagi seni tari topeng Cirebon itu salah satu media alat dakwah Islam untuk penyebaran agama Islam ya pada masa itu dan hingga sekarang ya. Jadi kalau kita pahami betul-betul tari topeng Cirebon itu ya syarat makna filosofi kehidupan. Jadi untuk pembimbing manusia dalam kehidupan ini ya patokannya itu tari topeng. Walaupun dalam berkesenian, dalam seni, tapi ada sisi edukasinya seperti itu. Nah, dalam topeng itu kan ada tokoh-tokoh ya seperti Panji, Ya. kemudian Samba, Rumiang, dan lain sebagainya ya. Menurut Kang Ade, tokoh-tokoh itu karakternya seperti apa sih dan melambangkan apa gitu dalam kehidupan? Ya, kalau kembali ke topeng itu yang umum dikatakan itu ada 5 jenis karakter. Yang pertama itu Panji, Samba, Temenggung, Kelana, Rumiang. Nah, ini dalam penerapan topeng Cirebon versi saya ya, yang saya ajar itu keilmuannya dari Mbah Sukarta. Itu adalah salah satu maestro topeng generasi dari Kiwentar, itu generasi keempat dari genre Palimanan ya, mungkin orang mengenalnya topeng Palimanan. Itu pertama tuh Panji melambangkan manusia yang dalam alam rahim sampai alam lahir dunia, bayi. Makanya gerakannya sangat sedikit dan lirih, warna putih bersih. Nah, habis Panji ada Samba atau Pamindo. Pamindo ini artinya kedua atau Samba itu artinya tiang sambang, menghadapi kehidupan. Ini melambangkan anak-anak, dari anak-anak balita sampai menjelang dewasa atau ya ABG lah, gerakannya lincah. Setelah Samba itu Temenggung itu artinya pemimpin, jadi sudah tingkat kedewasaan manusia itu di prosesi atau di posisi Temenggung. Jadi banyak kehati-hatian dalam menjalankan suatu tugas. Setelah Temenggung itu Kelana. Apa itu Kelana? Kelana itu kalau bahasa kita, bahasa gaulnya overload, orang yang sudah karep dewek. Nah, ini Kelana. Jadi sifat Kelana itu bukan hanya orang yang sudah dewasa saja, sebenarnya semua manusia punya, tapi takarannya berbeda-beda. Makanya Kelana digambar dengan warnanya merah, matanya melotot, dan banyak tertawa terbahak-bahak. Jadi melambangkan keangkara-murkaan, keserakahan, dan overload atau karep dewek gitu ya. Setelah Kelana itu ada Rumiang. Rumiang itu dalam perspektif pandangan saya itu artinya harum hiang. Harum itu wangi, hiang itu Tuhan. Nah, penggambaran Rumiang ini di usia-usia senja. Makanya Rumiang itu istilahnya Rumiang, harum hiang. Jalan menuju pada sang pangeran atau kepada sang Tuhan itu harus gimana? Apakah kita untuk menghadap Tuhan itu harus seperti Kelana terus yang begadulan? Kan ada porsinya, dia akan turun level. Oh iya, saya udah usia segini, harus perbanyak ibadah. Nah, ibadah itu adalah harumnya hiang itu.
Nah, saat itulah filosofi yang saya terapkan itu ada 5: Panji, Samba, Temenggung, Kelana, dan Rumiang. Jadi kan kalau Rumiang kan umumnya di ketiga, yang terakhir Kelana, tapi kalau di versinya saya atau di topeng Palimanan itu di kelima. Jadi ada Panji, yang terakhir Rumiang, ada awal, ada akhir. Jadi ada perawalan dan ada diakhiri seperti itu. Memang selain Palimanan ada versi yang lainnya juga? Banyak di Cirebon tuh karena majemuk ya. Kembali lagi Cirebon tuh kulturnya banyak ya, bukan hanya ya Cirebon ada yang bahasa Sundanya juga ada ya Bagongan Pleredan juga ada Gegesik juga. Nah, kalau versi itu istilah versi itu kalau yang diketahui yang umum itu ada 5 sub besar ya. Ada Palimanan, ada Selangit, ada Gegesik, ada Losari, dan ada Indramayu. Nah, dari 5 sub ini mungkin ada lagi sub-subnya lagi, versi-versinya lagi, kayak gaya Kreo, gaya Kalianyar, gaya Pekandangan, gaya Tambi, dan banyak-banyak lagi ya. Kalau kita bahas mungkin banyak. Mungkin yang mencuak di permukaan hanya 5 tadi, 5 gaya seperti itu. Nah, yang membedakan antara karakter dari masing-masing lokasi itu apa? Kembali lagi setiap lokasi itu punya karakteristik manusianya ya. Kalau kita contoh soal di Palimanan, karena Palimanan itu wilayah dataran, ada dataran tinggi juga, dan kebetulan dalang topengnya itu atau penari topengnya orangnya cilik-cilik, kecil-kecil. Jadi gimana caranya saat menari itu orangnya kecil tapi kelihatannya gagah, ya harus busungan dada dan kuda-kudanya harus tegap. Nah, itu ciri khas untuk wilayah Palimanan dan sekitarnya ya, untuk versi Palimanan. Mungkin di Selangit karena wilayahnya datar akhirnya lebih santai, dan Losari karena pinggir pesisir geraknya lebih dinamis, dan itu ya banyak versi kan yang saya tangkap seperti itu. Jadi 5 karakter gaya ini walaupun ada persamaan tapi ada perbedaan yang mencolok, walaupun pada baik topengnya sama juga, ada topeng Panji, Samba, Rumiang, Temenggung, Kelana sama, tapi punya karakter pembawaan seperti itu dari si dalangnya tersendiri ya, dari wilayahnya juga seperti itu. Masing-masing tokoh itu dari Panji dan sebagainya ya, itu filosofinya melambangkan hidup manusia, siklus kehidupan manusia. Jadi kalau tari topeng itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena melambangkan sifat. Kalau sifat itu tidak memandang dia laki-laki atau perempuan, semua mempunyai. Ada kayak Panji pasti dia punya sifat amarah, Kelana punya, tapi takarannya berbeda. Kadangkala saat jadi Samba, dia juga punya sifat Panji juga. Kembali setiap manusia itu punya takarannya. Jadi nggak harus Panji itu harus anak kecil, nggak juga. Terkadang juga di posisi yang sudah dewasa juga punya sifat Panji seperti itu. Biasanya Kang itu kalau ikut pentas itu di acara-acara apa aja kan? Kalau saya biasa di acara Munjung Buyut ya, Munjung Buyut kayak sedekah haul buyut gitu, sama sedekah bumi juga, di acara-acara adat desa, terus kayak di acara nadran, terus ada acara kayak di desa ya, kayak ada tamu-tamu kayak untuk membuka seremoni acara, terus kayak di acara gelaran budaya itu ya, tempat-tempat kita untuk pentas seperti itu sih. Berarti sudah banyak ya tempat yang akan mendatangi. Paling jauh kemana Kang? Paling jauh tuh di Bosnia Herzegovina. Oh, nah itu dalam rangka apa Kang? Kalau enggak juga, memang lucu itu juga. Perang topeng. Jadi di sana itu istilahnya Agustusan di Bosnia. Agustusan. Agustusan. Jadi apa seremoni apa ya, Agustusan lah bahasanya. Kalau saya nangkepnya tuh jamuan makan malam, tapi dalam rangka 17 Agustus ya. Waktu itu yang mengundang saya itu Ibu Amelia Ahmad Yani ya. Beliau adalah putri dari Jenderal Ahmad Yani yang mengundang saya waktu ke Bosnia seperti itu. Yang hadir di situ adalah orang Indonesia atau orang Bosnia? Semua seluruh negara hadir, karena itu aja jamuan makan malam. Jadi tamu bukan hanya orang Indonesia saja, jelas situ ada dari kedutaan Arab, dari Inggris, dari ya seluruh dunia kumpul di acara Agustusannya orang Indonesia di kedutaan besar Indonesia di Bosnia. Respon dari orang-orang yang melihat tarian topeng itu apa Kang? Ya responnya sangat bagus sekali ya, sampai dia oh ini apa ini, filosofinya apa ini, pakai topengnya aku bisa nempel gitu, kenapa ya, bisa gimana ya, banyak lah. Sebenarnya orang-orang luar itu kepo ya dengan budaya kita,
Tetapi kadang-kala di kita sendiri dengan budaya kita sendiri kayak acuh tak acuh, tapi di orang-orang bule, orang-orang sana tuh sangat menghargai dan sangat benar-benar apa ya, menghargai. Sampai saya waktu saya nari itu benar-benar orang yang lagi makan aja berhenti dia, sampai benar-benar nggak mau pindah tempat, saking menghormatinya dalam pementasan itu. Dari pakaian itu sebenarnya yang membedakan antara tokoh si topeng itu adalah bentuk topengnya. Bentuk Kalau topengnya, pakaiannya sama. pakaiannya itu tergantung dalangnya, jadi tergantung selera ya sebenarnya. Kalau istilahnya topeng kelana kudu merah, panji kudu putih, ya karena kalau guyonan saya ya, saking tegal gubuk itu anah, bahan-bahan sandang apa kainnya sudah ada. Tapi sebenarnya zaman dulu mah ya kain atau bajunya itu aja, kan tergantung seleranya. Contoh, saya ini sukanya warna hitam. Ya mau nari samba, panji, temenggung ya kostumnya hitam aja gitu. Yang membedakan hanya topengnya saja seperti itu. Bukan kostumnya. Bukan kostumnya, kostum mah umum gitu. Seperti itu. Ada pengalaman menarik nggak Kang selama Akang memerankan tokoh topeng? Dalam memerankan topeng itu pasti ada hal-hal yang menarik ya, banyak ya. Kalau diceritakan banyak ya. Ya kayak apa ya, saya saat setelah nari itu ya diikuti bule, mungkin bulenya itu nggak bisa ngomong Indonesia atau bahasa Inggris, jadi dia ngikutin saya saja tuh Sampai ke Indonesia? enggak juga sih. Yang ikut rasanya pengen minta foto lah, cuman saya nggak ngerti bahasa dia, hanya picture ya, oh minta foto, berarti foto ini bule gitu, minta foto. Terus ya pada suka mereka kalau lihat seni orang Indonesia apalagi Cirebon ya, kita spesifiknya itu orang-orang luar sana tuh sangat menghargai dan sangat suka sekali seperti itu. Akang memiliki sanggar Ya, Gali ya. Pawentar. Pawentar ya. Nah, Gali Pawentar. Nah itu sanggar itu ininya siapa yang dididiknya itu? Anak-anakkah atau remaja atau? Ya itu dari kalangan anak-anak SD sampai usia dewasa atau mahasiswa lah, itu yang anak-anak didik saya seperti itu. Ya dari SD kelas 5, dari kelas 3 kelas 5 sampai tingkat perguruan tinggi yang belajar gitu di tempat saya seperti itu. Nah itu biasanya kalau orang belajar tari topeng itu butuh berapa lama kan? Kalau bener-bener pengen luwes itu minimal 1 tahun. Tapi istilahnya padu apal, yang penting sudah tahu katalognya, itu sebenarnya 3 bulan sudah bisa menguasai. Tapi tergantung lagi ke personalnya ya, kembali lagi ke masing-masing anak-anaknya. Kadang ada yang daya serapnya cepat, ada yang lamban, tapi ya kita tetap namanya di sanggar itu harus sabar. Karena melatih di sanggar itu kuncinya harus sabar, nggak bisa diburu-buru, nggak bisa, karena nanti kembali ke prosesnya, hasilnya. Itu ada gerakan-gerakan khusus nggak terkait untuk topeng itu? Ada gerakan khusus pasti ada, kayak panji apa, kayak rumiang apa, tapi pada dasarnya itu ya ada kesamaan, tapi mungkin juga ada tadi katalognya yang berbeda, susunannya. Kayak tadi 5 versi ini gerakannya sama sebenarnya, cuman pembawaan katalognya berbeda-beda, tapi intinya sama. Kayak contoh nih udan liris, tak dang. Ini juga sama, udan liris. Sama. Sekar tiba tak dang. Yang orang lain enggak, saya enggak kayak gitu, kayak gini. Tak dang dang. Sama, sekar tiba. Sekar piling tak dang. Bedanya cuma 2 sama 1, tapi pada inti dasarnya sama. Cuman pengulangan dan pengembangan gerak saja seperti itu. Tak dang itu ya lata untuk kendangnya aja sih. Tak dang. Tapi kalau pakai gamelan ya pakainya kendang gitu. Oh, bukan tak tendang gitu. Enggak. Itu istilahnya visualisasi musik supaya memain tak dang. Bab. Nah, gitu. Kayak gitu. Ini selama Kang Ade ya memberikan kursus atau latihan tari topeng ya, itu yang pengalaman yang unik ada nggak? Yang paling unik ya, saking banyaknya murid ya. Kakek murid. Jadi ya pengalaman unik sih ya, bagi saya unik semua ya, tidak ada yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi ya, karena prinsip saya itu murid-murid saya itu ya sama seperti itu. Jadi kalau unik ya unik semua, karena setiap orang tuh ya kita mendidik harus dipukul rata lah. Maksud pukul rata itu ya jangan pilih kasih seperti itu. Sebagai guru ya harus benar-benar
jangan berat sebelah, nggak boleh gitu. Anak didik Kang Ade itu dari awal dilatih sampai sekarang ada nggak yang tetap eksis mengembangkan tari topeng itu, bahkan mungkin ikut kompetisi-kompetisi? Ada yang benar-benar dari SD kelas berapa ya, kelas 3 SD sampai sekarangnya udah SMA kelas 3 atau kelas 2 itu ada. Ya mengikuti jejak saya, ibunya Kang ini silakan, dan saya tidak pernah melarang ibunya. Sok mau belajar silakan, setelah itu nggak belajar sama saya, ibunya udah lulus nih, ya nggak masalah. Yang penting kamu sudah belajar dan ilmu kamu harus patut dipertanggungjawabkan. Jadi kamu belajar sama siapa? Sama Kang Adi, ya sudah. Dan saya tidak pernah nuntut gimana-gimana. Yang penting kamu sudah belajar, sudah bisa mengamalkan dan bisa melestarikan, sudah, itu bagi saya sudah cukup. Menurut Kang Ade, apa yang harus dilakukan supaya topeng tersebut tetap eksis jadi budaya Nusantara, khususnya di Cirebon ini, Kang? Ya. Kita harus mengenalkan lagi ya, walaupun zaman sekarang sudah zaman digital ya. Nah, itulah kita manfaatkan dunia digital ini sebagai media untuk pengenalan seni tari topeng kepada generasi anak muda ya. Mungkin ya kalau generasi tua mungkin kadang-kadang masih minder ya. Tapi ya namanya kalau orang untuk melestarikan itu tidak mau memandang usia berapa. Yang penting ada keniatan dan ingin melestarikan. Nah, zaman sekarang tuh viral nih, main Instagram, TikTok, Facebook. Nah, manfaatkanlah itu media itu sebagai pengenalan dan sebagai edukasi kepada generasi muda sekarang. Karena persaingan global ini sangat ketat. Budaya apa masuk semua dalam satu genggaman tangan, HP kan zaman sekarang seperti itu. Nah, saya sebagai pelaku dalam seni tari topeng, ya kita sering berbagi di medsos. Zaman sekarang ya udah, senjatanya istilahnya ya tadi, nah, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, kita sebarluaskan. Nah, disitulah kita tularkan, bikin viral apa. Nah, disitu alhamdulillah saya perhatikan anak zaman sekarang, mulai anak-anak kecil sudah senang nari topeng gitu. Mungkin pada zaman saya itu susah, pengen belajar ini di mana ya, nyari-nyari dulu. Kalau zaman sekarang cuma buka HP, seni tari topeng, topeng ini. Zaman sekarang enak, tinggal kembali lagi, bimbingan orang tua juga perlu dilakukan. Jangan sampai anak-anak kita atau generasi zaman sekarang tuh overload ya, yang kata saya ada overload tadi kayak Kelana tadi. Harus kita arahkan yang baik dan perlu diedukasikan seperti itu. Kayak mimpi Kang Ade untuk pelestarian topeng, mimpinya seperti apa? Mimpi saya ya tadi tetap lestari, walaupun ya istilah kata umur saya sudah tidak ada, tetapi seni topeng ini masih berkembang, entah sampai 50 tahun yang akan datang. Namanya juga kita tidak bisa memprediksi. Yang terpenting ilmu saya bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan, karena itu salah satu amalan jariah diri saya mungkin dan untuk orang lain yang mengajarkan tari topeng supaya tetap ada dan lestari seperti. Dan buat generasi muda untuk mencintai tarian topeng. Ya kembali lagi untuk generasi muda, untuk anak-anak generasi milenial atau generasi Gen Z ya, jangan pernah malu dengan budaya sendiri ya, karena kembali lagi budaya kita nih di luar sana tuh banyak yang mengagumi dan sangat mencintai lah. Kembali lagi kenapa kita sebagai putra daerahnya tidak menyukai atau tidak mau mempelajari. Boleh kita menyukai budaya luar, tapi jangan pernah melupakan akar rumput kita siapa. Karena budaya kita itu sangat punya prinsip budi luhur yang sangat tinggi. Nah, di situ kita harus bisa menapaki atau menerapkan seni tradisi kita supaya jangan sampai istilahnya kacang lupa kulitnya. Harus tahu akar rumput kita. Kita boleh menyukai kesenian atau budaya orang luar, boleh, tidak ada larang, tapi jangan sampai lupa dengan siapa kita awal. Disitulah peran kita sebagai putra daerah harus tetap mengingat dan tetap melestarikan seni tradisi Cirebon seperti itu. Baiklah sahabat Napak Tilas, seru sekali ya perbincangan kita hari ini membahas tentang topeng Cirebon. Topeng bukan hanya seni pertunjukan, ia adalah cermin kehidupan. Wajah-wajah nilai yang diwariskan lewat gerak dan diam. Semoga warisan ini tetap hidup di hati dan langkah generasi penerus. Terima kasih Kang Ade Ya, atas waktunya yang sudah hadir berbagi bersama kita. Saya Nana Tariana undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga hati, jaga tradisi, dan jangan lupa jejakmu hari ini bisa jadi napak tilas generasi nanti. Sampai jumpa, salam budaya.